Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan tuai, Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada yang menjalankan uang? Dan maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita dulu belajar tentang Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Lalu juga ada kata fascinosum, actus purus, dan lain-lain. Tapi intinya mau mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa menciptakan segala-galanya, termasuk kita. Dan hebatnya dari hasil ciptaan Allah adalah bersifat regeneratif, sehingga bisa berlipat ganda, beranak cucu dan seterusnya.
Sementara secanggih-canggihnya kita menciptakan apa saja, contohnya mobil, ya mobil nggak bisa beranak pinak seperti itu, walaupun cara kerjanya dan seterusnya mencontoh pola dari tubuh kita ataupun tubuh yang lain hasil cipta Allah. Yang kedua, hebatnya lagi Allah yang berkuasa itu, yang digambarkan begitu hebat di kitab Wahyu tadi, itu dengan sederhana tiba-tiba mengambil rupa ciptaan lalu menjelma begitu saja. Ya, lahir lewat seorang perawan, kemudian muncul, nangislah seperti kita, oe-oe ya. Allah yang begitu hebat dahsyat itu bisa digendong ya, bisa digendong-gendong, bisa dicium, dipeluk, yang gemes ya mungkin nyubit-nyubit sayang ya, seperti itu. Dan lalu muncul, tampil, dan yang berkuasa hebat itu tampil seperti kita, apa adanya kecuali dalam hal dosa. Dan ada yang setuju tapi lebih banyak yang tidak setuju. Ujungnya lalu Tuhan kita yang menjelma dalam diri Yesus itu kemudian ditangkap, disalibkan, wafat ya. Namun yang namanya kekuasaan kemuliaan yang sejati itu nggak bisa dibendung. Lalu dengan caranya hal yang sangat menghambat karya cipta Allah dalam bentuk maut akibat dari dosa-dosa kita, itu justru menjadi jalan keselamatan lewat kematiannya. Kemudian Allah yang maha kuasa yang menjelma itu, yang dihina, disiksa, dibunuh, itu lalu bangkit. Dan semua lewat alur yang bisa dicerna oleh akal kita seperti itu. Walaupun tidak sempurna, maka ada misteri yang digenapinya nanti kalau kita pun melalui jalan yang sama, yakni mati. Kematian yang dulu adalah maut sekarang menjadi satu-satunya jalan untuk ke kekuasaan yang maha agung itu, yang kita sebut surga. Lalu banyak tafsir tentang surga, bahkan juga untuk supaya kita lebih mudah mencerna, Tuhan Yesus sendiri mengatakan surga sebagai tempat saja. Gak usah cemas, dalam Injil Yohanes yang lain bab 14, gak usah cemas, di rumah Bapakku ada banyak tempat, ya, seperti itu. Kalau tidak, aku pasti mengatakan kepadamu. Nah, semua yang hebat-hebat yang dikatakan di kitab Wahyu itu memang ada. Memang begitulah nyatanya. Ya, tetapi Tuhan tidak mau muncul dengan semua kekuasaannya itu, lalu muncul dalam diri seorang bayi seperti kita, seorang manusia seperti kita. Ya, tak lebih tak kurang kecuali dalam hal dosa. Namun iman itu tidak bisa pasif. Iman harus aktif. Segala sesuatu diberikan kepada kita untuk mengembangkan iman itu. Maka bagian kita ialah mengembangkan iman dengan berbagai cara. Yang ujungnya adalah keselamatan kita dan keselamatan sesama. Maka mina di sana itu bisa juga kita lihat sebagai kasih, cinta, ya, kemanusiaan yang ramah, yang baik. Bagaimana kita kembangkan itu, ya. Maka Tuhan juga pada bagian lain mengatakan bahwa tentang, ya, bahkan sampai mendoakan musuh-musuh itu juga bagian dari kita mengembangkan iman. Iman yang hanya untuk kalangan sendiri, lalu perlu dikembangkan untuk bahwa yang harus selamat bukan hanya kita atau kelompok kita, yang lain juga perlu kita bagikan itu, kita kembangkan itu. Kita terus secara regeneratif mengembangkan kasih Allah lewat proses yang kita buat, sehingga semua orang mengalami kasih-Nya dan semoga mengalami juga keselamatannya. Amin.